Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Monteza dimanapun Anda berada. Saya harap teman-teman sekalian semuanya baik-baik saja ya. Malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang Ya'juj Ma'juj dan bangsa Jepang. Nah, bagaimana pembahasan selengkapnya? Yuk, kita sama-sama tonton. Dalam berbagai teks keagamaan, kisah Ya'juj dan Ma'juj menggambarkan sekelompok entitas yang membawa kekacauan dan kehancuran ke dunia. Mitos ini berkaitan tentang ancaman global yang tak terbendung, yang pada akhirnya akan diatasi oleh kekuatan ilahi. Sementara itu, dalam sejarah modern, kita melihat pola yang serupa dalam agresi Jepang selama Perang Dunia Kedua. Invasi brutal Jepang dan pertempuran besar yang mereka lakukan di Asia dan Pasifik mencerminkan penghancuran dan kekacauan yang membawa banyak negara dalam krisis. Pada video kita kali ini akan membahas paralel mitos Ya'juj dan Ma'juj dan bangsa Jepang dalam konteks Perang Dunia Kedua. Kita akan menyoroti pola kekacauan dan kehancuran yang diakibatkan dari dua kisah ini. Kita mulai dari kisah latar belakang Ya'juj dan Ma'juj dulu. Dalam tradisi keagamaan, seperti dalam Al-Quran, Injil maupun Talmud, mereka ini yaitu Ya'juj dan Ma'juj sering dianggap sebagai bangsa yang liar, yang tak dapat dikendalikan, dan membawa kehancuran global di akhir zaman. Dalam tradisi Islam, Ya'juj dan Ma'juj ini dianggap sebagai tanda akhir zaman, di mana mereka akan muncul setelah tembok yang menahan mereka runtuh, dan mereka akan menguasai dan menghancurkan apa yang mereka temui. Mereka ini akan membawa malapetaka kepada semua umat manusia. Bahkan sebelum mereka ditahan dalam suatu tembok, Raja Zulkarnain mendapati berita dari warga yang mereka temui bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini juga pernah membuat keributan, kekacauan sebelum mereka ditahan. Makanya Raja Zulkarnain menahan mereka dalam sebuah tembok yang begitu kokoh. Nah, itulah makna simbolis dari Ya'juj dan Ma'juj ini, yang dipandang sebagai bangsa yang liar, yang tak terkendali, yang membawa kehancuran dan malapetaka bagi umat manusia, dan mengancam peradaban yang teratur. Dan sekarang kita lihat bagaimana agresi Jepang pada Perang Dunia Kedua. Jepang pada awal abad ke-20, mereka membangun kekuatan militer yang sangat besar. Dan ambisi ekspansionis mereka sangat terlihat, terutama serangan ke negara-negara tetangganya, seperti Tiongkok dan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia termasuk. Kekejaman yang dilakukan Jepang pada Perang Dunia Kedua mencakup penyerangan Pearl Harbor yang memicu keterlibatan Amerika Serikat dalam perang, serta kekejaman yang dilakukan Jepang di daratan Asia seperti pembantaian Nanjing. Agresi militer Jepang menyebabkan kehancuran besar di berbagai negara Asia. Pendudukan mereka di Tiongkok, Filipina, dan Indonesia misalnya menyebabkan kematian jutaan orang, baik dari kalangan militer maupun sipil. Jepang dengan militernya yang kuat dan taktik perang brutal dianggap sebagai ancaman global pada saat itu, mirip dengan Ya'juj dan Ma'juj yang menghancurkan peradaban dalam mitos. Sekarang kita lihat kemiripan dalam pola penghancuran. Seperti Ya'juj dan Ma'juj yang menyebarkan kehancuran tanpa batas, Jepang juga selama Perang Dunia Kedua, mereka menunjukkan pola agresi yang tak terbendung. Mereka ingin menguasai wilayah Asia Pasifik. Keduanya, baik dalam mitologi maupun sejarah, dipandang sebagai ancaman besar terhadap stabilitas dan perdamaian dunia. Nah, Sobat Monteza, dari keduanya kita bisa melihat ada kemiripan pola kehancuran ya yang mereka sebabkan. Dan saya ingin sedikit membahas bagaimana bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini membawa kehancuran dan kekacauan di muka bumi. Berawal dari mereka berhasil melepaskan diri dari kurungan, yaitu tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Mereka turun dari gunung-gunung yang tinggi, kemudian mereka
menjumpai seperti danau ya, seperti danau. Kemudian mereka minum di danau itu, dan orang yang terakhir meminum air di danau itu sudah kehabisan. Saking banyaknya jumlah bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini. Sampai-sampai danau yang mereka pakai minum habis airnya. Kemudian mereka, bangsa Ya'juj Ma'juj ini menyebar ke seluruh penjuru muka bumi. Ketika mereka menjumpai manusia, mereka akan membunuhnya dan mereka akan membantainya. Sampai-sampai tak ada yang bisa mengalahkan mereka, baik itu dari Imam Mahdi dan Nabi Isa. Semua orang akan melarikan diri dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini. Kemudian Nabi Isa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan agar dibebaskan dari kejahatan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Sedangkan agresi Jepang yang mereka lakukan, mereka mulai menyerang negara-negara tetangga mereka, mulai dari Cina atau Tiongkok, kemudian Filipina, termasuk juga negara kita Indonesia. Mereka menjajah negara kita dengan sikap-sikap yang sangat kejam. Pada saat itu, tidak ada negara-negara di Asia Pasifik yang mampu menahan serangan agresi Jepang pada waktu itu. Saking kejamnya bangsa Jepang ini, ada sebuah tragedi yang paling dikenal, yaitu pembantaian Nanjing di Tiongkok. Tragedi ini menimbulkan korban yang begitu banyak, dan tidak berhenti sampai di situ. Jepang terus melakukan ekspansinya, bahkan mereka menyerang tempat-tempat pangkalan militer Amerika Serikat seperti di Pearl Harbor. Nah, dalam serangan Jepang ke Pearl Harbor inilah yang membuat Amerika Serikat murka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kejatuhan dan kekalahan mereka ini. Dalam narasi keagamaan, Ya'juj dan Ma'juj pada akhirnya dikalahkan oleh kehendak Tuhan. Sementara itu, Jepang, meskipun pada awalnya mereka tampak tak terkalahkan, akhirnya tunduk setelah serangan bom atom di Hiroshima dan di Nagasaki. Dalam tradisi Islam diceritakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini dikalahkan setelah mereka, Ya'juj dan Ma'juj ini, merasa tak ada yang dapat mengalahkan mereka. Kemudian mereka berkata, penduduk dunia, penduduk bumi kita sudah kalahkan, tinggal penduduk langit lagi. Nah, mereka semuanya mengeluarkan panah-panah mereka, kemudian memanah langit. Kemudian panah-panah itu kembali lagi kepada mereka dengan cucuran darah. Nah, panah-panah itu terdapat darah-darahnya. Jadi mereka menganggap bahwa mereka sudah mengalahkan penduduk langit. Kemudian tak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ulat-ulat yang menggerogoti leher dan kepala mereka. Akhirnya mereka semua, Ya'juj dan Ma'juj ini, binasa, tewas, dan bumi pada waktu itu dipenuhi bangkai-bangkai mereka semuanya. Dan bumi pada waktu itu juga baunya sangat busuk. Kemudian dikirimlah burung-burung pembawa bangkai yang mengangkat bangkai-bangkai mereka ini. Kemudian turunlah hujan untuk membersihkan sisa-sisa dari bangkai-bangkai mereka. Kemudian kita lihat bagaimana Jepang juga dikalahkan. Bagaimana serangan bom atom yang turun dari langit atau jatuh dari pesawat pengembang. Nah, kita lihat ada kemiripan bahwa sama-sama mereka diserang dari langit. Dalam kedua kasus, ada pesan mendasar tentang bahaya kekuatan destruktif yang tak terkendali, baik Ya'juj Ma'juj dalam mitologi maupun agresi Jepang dalam sejarah. Menunjukkan bagaimana kekuatan semacam itu dapat memicu kehancuran besar, tetapi pada akhirnya akan dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar lagi. Alegori ini bisa dipahami sebagai peringatan bagi peradaban bahwa ambisi dan kekuatan tanpa moralitas atau keseimbangan hanya akan mengarah pada kehancuran. Setelah kehancuran, baik dalam kisah mitologi Ya'juj dan Ma'juj ini maupun dalam sejarah Jepang,
ada masa pemulihan dan perdamaian. Jepang berubah dari kekuatan militer agresif menjadi negara yang fokus pada kemajuan ekonomi dan perdamaian. Ini mencerminkan fase dunia yang damai setelah kekacauan Ya'juj dan Ma'juj berakhir. Kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam mitologi keagamaan maupun agresi Jepang selama Perang Dunia Kedua memiliki kemiripan pola kekacauan dan kejatuhan. Keduanya mewakili kekuatan destruktif yang menimbulkan ketakutan dan kekacauan besar, tetapi pada akhirnya tunduk pada kekuatan yang lebih besar. Nah, Sobat Monteza, melalui perbandingan ini kita dapat melihat bagaimana mitos dan sejarah dapat memberikan pelajaran moral yang relevan tentang bahaya dari kekuatan tanpa kendali dan pentingnya menjaga keseimbangan dan perdamaian. Oke, Sobat Monteza, cukup sekian dulu pembahasan kita tentang perbandingan hubungan antara kekacauan yang ditimbulkan dari Ya'juj dan Ma'juj dan agresi bangsa Jepang selama Perang Dunia Kedua. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya dengan topik-topik yang menarik, dan jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman Anda. Saya Effendi, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.